bertobat dari dunia masa lalunya Ustadz dan sampai sekarang udah. Nah, ketika seorang sudah tahu, oh saya diberikan nikmat Allah ini besar, maka dia harus menjaga nikmat tersebut. Dia tidak menjaga dengan dia terus belajar dan belajar. Mengapa kita harus istiqomah itu? Untuk menjaga, cari teman-teman yang memang betul-betul bisa Bosan ngobrol santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya sudah berada di Pondok Pesantren Al-Ukhwah Sukoharjo dengan sahabat saya nih, dengan Ustadz Arif Ibrahim. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah. Sehat Tentu ya. Alhamdulillah. Berkunjung-kunjung dari Jogja nyampe juga. Gimana nih ceritanya nyampe sini nih? Nggak sengaja juga Ustadz. Sengaja dari kampung Bapak. Oh, silaturahmi kan? ke Bapak. Silaturahim ke Ibu. Akhirnya ke Sukoharjo. Wah, kalau nggak sama Akamsinya telepon dulu kan. Saat kita ngomong-ngomong, kita ngobrol santai ya di siang hari ini. Kita tuh melihat fenomena di Indonesia, mungkin banyak orang yang sudah hijrah atau mungkin sudah bertobat dari dunia masa lalunya Ustadz dan sampai sekarang udah kembali ke jalan yang benar. Tapi terkadang ada beberapa mungkin atau oknum atau teman-teman saya juga ya banyak dia kembali ke masa lalunya. Bagaimana menurut pendapat Ustadz Arif atau menurut pandangan Ustadz Arif Ibrahim? Silakan Ustadz. Ya, yang pertama ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dan hidayah ya, sehingga kita bisa hijrah, itu merupakan nikmat yang sangat besar ya. Itu yang nikmat yang nggak bisa kita beli dengan berapapun uang yang kita miliki. Maka yang pertama harusnya memang selalu disyukuri ketika kita diberikan nikmat sama Allah, hidayah, kita bisa hijrah, itu Masya Allah, itu sangat nikmat yang sangat besar lah kayak gitu. Nah, ketika seorang sudah tahu, oh saya diberikan nikmat Allah ini besar, maka dia harus menjaga nikmat tersebut. Orang kalau sudah hijrah ya, misalnya sudah dia berhijrah, kemudian dia tidak menjaga dengan dia terus belajar dan belajar, maka bisa jadi futur akan kembali lagi. Karena dengan ilmu tersebut dia akan mengetahui step by stepnya, bagaimana, apa langkah yang harus dilakukan dan lain sebagainya. Jangan kita bilang orang yang baru hijrah aja ya, mungkin yang sudah lama ngaji, bahkan mungkin ustadz dan lain sebagainya, ketika memang Allah sudah takdirkan dia tidak di situ lagi, bisa kembali lagi gitu loh. Dan bahkan bisa ke jalan yang tidak benar. Berarti zaman sekarang tuh namanya tomat ya. Apa tobat itu? Kumat. Tobat kumat. Tapi sekarang kenapa ya banyak beberapa mungkin ya saya melihat ya teman-teman saya juga, apalagi juga saya juga orang yang sudah tahu mungkin ini tuh halal, ini haram. Tapi kok yang mungkin yang haram juga masih dibablas juga kadang-kadang. Allah itu kan Maha Pengampun, Allah itu Maha Penyayang Ustaz. Kan ada mungkin kalau nggak salah ada dosa yang semua tuh diampuni dosa sama Allah, tapi kecuali doa syirik ya Ustaz. Nah, tapi ada beberapa mungkin sebagian orang yang menganggap itu tenang aja, nanti gue melakukan dosa ini gue diampuni kok sama Allah. Ya kalau ketika pas berbuat dosa masih hidup. Oh iya. Terus pas dosa tiba-tiba Allah. Itu kan ya, mengapa kita harus istiqomah itu? Untuk menjaga agar kita ini bisa husnul khotimah. Amin. Karena kita kan nggak tahu kapan kita meninggal. Betul Ustaz. Kapan ajal itu datang. Iya. Pas apa kita pas lagi beramal soleh atau beramal yang bukan, bahkan bermaksiat kepada Allah, waliyadzubillah min dzalik. Kan kita nggak tahu. Makanya yang kedua, cari teman-teman yang soleh. Karena ini lingkungan ini penting gitu. Ketika orang berhijrah, dia sudah berhijrah, kemudian dia masih bergaulnya atau temennya masih seperti yang dulu, ya lama-kelamaan yang dulu mungkin sudah meninggalkan kayak tadi mungkin merokok, musik dan lain sebagainya, ketika teman-temannya seperti itu sedikit bakal ngikut lagi. Nah, makanya harus cari lingkungan yang bagus, yang baru, ataupun kalau dia punya teman yang seperti itu ya cuma temen lewat aja gitu, bukan temen yang akrab. Adapun kalau temen yang akrab, makanya kita cari teman-teman yang memang betul-betul bisa
membawa kita agar terus istiqomah. Ustaz, tapi kan ada juga beberapa temen yang saya lihat juga yang mungkin dia ada nih kerja di salah satu bank lah, dia tuh mau keluar nih Ustaz, bahwa tuh tahu nih di bank ini emang riba Ustaz, tapi kan bingung juga ya, padahal dia mau keluar takut nanti nggak bisa ngasih makan anaknya gitu Ustaz, atau nanti bingung juga. Nah itu kan ada nggak Ustaz mungkin tips dari antum atau gimana ya cara agar dia yakin gitu bisa keluar bahwa rezeki itu memang sudah ada yang jamin Ustaz? Ketika dia bekerja di bank, siapa yang menjamin rezekinya? Allah. Ketika dia keluar dari bank, siapa yang akan memberi? Allah. Jadi sama yang ngasih rezeki itu. Iya. Dan itu sudah janji ya, maksudnya ketika dia meninggalkan sesuatu hal yang dilarang karena Allah SWT, maka Allah akan menggantikan yang lebih baik. Ya walaupun mungkin bukan harta ya, atau mungkin kehidupannya lebih tenang, jadi, kemudian istri yang solehah ya. Atau istri-istri yang soleh. Ya kita sama-sama jangan mentang-mentang Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang, terus dia melakukan perbuatan yang maksud nanti juga diampuni sama Allah. Nah itu gimana cara berubah mindsetnya Ustaz? Allah SWT itu mengatakan bahwasanya taubat itu bagi orang-orang yang dia melakukan kesalahan kemudian dia bertobat. Orang melakukan kesalahan kemudian dia bertobat. Misalkan dia ngerokok, dia bertobat. Nah, bukan orang yang kemudian dia melakukan salah kemudian bertobat, kemudian melakukan salah lagi bertobat lagi. Nah itu jadi seakan-akan dia ini mempermainkan tobatnya gitu. Tapi bukan ini Rasulullah itu SAW dia sehari bertobat 70 kali kita Nah tapi apakah yang tadi kata ente Ustaz, kalau kita melakukan kesalahan tobat terus salah lagi tobat itu apakah tidak diperbolehkan? Boleh. Jadi gini ya, betul-betul dia ini bertobat kepada Allah SWT ya. Kemudian dia berbuat salah, kemudian dia nggak sengaja lagi atau sengaja kemudian dia berbuat tobat lagi. Dan ketika itu selama dia masih diberikan waktu untuk bertobat kemudian dia bertobat ya. Dan maka yang dikhawatirkan itu ketika dia belum bertobat ataupun dia sedang melakukan kemaksiatan, maka datanglah ketetapan Allah. Itu yang dikhawatirkan untuk orang yang melakukan hal seperti itu. Makanya kita senantiasa menjaga. Yang terakhir kita senantiasa berdoa. Catat yang ketiga senantiasa berdoa. Senantiasa kita berdoa karena yang membolak-balikkan hati ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan orang yang mungkin paling alim itu melenceng, ya gampang sekali tinggal membalikkan hatinya. Itu bisa juga Ustaz. Bisa aja sekelas Ustaz juga bisa aja gampang. Betapa banyak mungkin orang yang mungkin alim ya. Alim banyak ilmunya dan lain sebagainya, kemudian ternyata pemikirannya melenceng dan lain sebagainya. Maka semua itu di tangan Allah. Berarti kita harus terus membaca doa setiap hari, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Masya Allah. Saat terakhir kira-kira buat teman-teman dari sahabat Merauke yang mungkin sampai detik ini masih yang suka tadi kita bilang tomat lah, tobat kumat. Nah, gimana caranya agar ya kita terutama ini gue juga nih ya sama Ustaz Arif Ibrahim, biar kita tuh minimal terus istiqomah dan kita tidak tomat-tomat mulu Ustaz. Ini kan orang yang maksum itu tidak ada kecuali para anbiya ya. Betul. Kita yang mungkin yang kelihatannya soleh dan lain sebagainya kan kita tidak tahu. Namanya manusia itu kodratnya adalah mahalul khata' wa nisyan, tempatnya salah, tempatnya lupa. Tapi wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang salah itu adalah yang bertobat kepada Allah SWT. Maka ya ketika kita berbuat salah, ya senantiasa kita terus bertobat kepada Allah SWT, berbuat salah kemudian tobat. Selalu kita ingat besar ataupun kecil dosa yang kita kerjakan, yang kita maksiatin adalah Allah SWT yang sudah memberikan semuanya apapun yang ada di kita adalah pemberian dari Allah SWT. Maka apa nggak malu gitu loh, Allah SWT sudah memberikan yang sedemikian rupa ini, kemudian kita masih berbuat maksiat dan bermaksiat lagi, apalagi sampai meremehkan. Ini yang kadang justru waliyadzubillah dapat menghantarkan kepada su'ul khotimah. Karena meremehkan, nanti aja tobatnya nanti aja lah gitu. Kita berbuat maksiat dulu aja nggak apa-apa. Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Allah Maha Penyayang. Iya, betul, Allah SWT Maha Pengampun. Allah SWT Maha menerima taubat. Cuman betul-betul yang jujur gitu.
Dan Allah SWT tahu hati seseorang itu. Dia jujur mau tobat atau dia cuman tobat sambel, ya kan? Tobat kemudian dia melakukan lagi dan melakukan lagi berulang-ulang lagi. Allah SWT Maha tahu. Makanya kita harus ketika kita bertobat kepada Allah SWT betul-betul jujur tobatnya, kita meninggalkan kemaksiatan tersebut, kita menyesal dan lain sebagainya. Itu ya obrolan singkat kita dengan Ustaz Arifin Rohim. Semoga nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi santai di Pondok Pesantren ini Al-Quran Sukoharjo. Nanti kita review lagi nih di dalam sini yang Ustaz ya, Masya Allah kangen dengan beliau. Semoga obrolan kita ini bermanfaat buat anda semua. Kita tutup Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.